Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Masalah terbesar itu karies, bolong. Karies. Nah karies, apalagi trauma, Frankie. Orang kalau kamu lagi naik motor, wah nggak pakai helm, wah kena giginya rontok, ya kan trauma. Terus bisa juga karena gigi goyang, karena ada radang gusi, goyang. Terus kalau anak kecil, gara-gara dia copot sendiri. Kalau anak kecil dikasih pasta gigi yang mengandung fluor, hampir semua pasta gigi ada fluor ya. Dia tidak boleh nelen pasta giginya. Dokter Jaya, kita lanjutin lagi dok. Masalah penyakit Orang tua. Jangan penyakit orang tua dong. Kita kan ngebahas rokok tadi. Oh, nggak salah itu sih. Ya kan dok? Kita takut-takutin lagi nih dok. Takut-takutin lagi. Tapi tetap aja nggak takut dok. Tadi dokter Jaya Nggak, kan jadi bilang, berarti artinya apa? Perokok membuat orang pemberani. betul. Rokok membuat orang berani. Berani mati, berani macam-macam. Tadi dokter Jaya waktu pas kita terakhir ngobrol di pembahasan yang tadi dok, kita ngobrol masalah orang rokok, begitu reuni ketemu performance-nya begini, performance gitu gara-gara rokok. Sampai ngomong masalah ada yang udah tua mendadak. Ya kan? Nggak, tapi ada ceritanya yang gini, Frankie. Begitu reuni kan, sebelum reuni kan ada grup tuh, ada WA grup. Janjian nih sama pacar lama nih. Ya. Pacar lama, nanti lu tungguin gue ya. Pokoknya di halte. Ya. Oke. Tungguin tadi jam 12 ya katanya, ketemu gua katanya. Gua pakai baju ini gitu. Balik kagak ada gitu. Akhirnya udah nggak ketemu. Belakangan setelah udah masuk ke dalam tuh udah lewat waktu, udah lama lah. Ketemu. Kenapa? Lu siapa? Si itu. Hah? Kok lu jadi begini katanya? Terus kenapa? Gua tahu gitu, gua udah gorlot tadi, gua udah lihat lu ada di halte. Kenapa? Cuman gua lihat ada nenek-nenek kempot di situ katanya. Gue juga udah lihat lu katanya, lu bolak-balik ada kakek tua aja bolak-balik katanya. Nggak taunya lu katanya. Jadi Ini persis sama waktu saya mau ngadain teman-teman SMP saya, nah reuni nih anak-anak ASISI nih, ASISI 80 SMP lulusan tahun 80. Saya undang, kita ketemuan dulu yuk makan. Di SCBD ada rumah makan Manado saat itu, saya lupa namanya apa, camu-camu apa ya. Saya ngundang, mereka di depan tuh kan ada kursi panjang. Kursi panjang, saya terlambat ceritanya nih dok. Si Yani sama si Nina udah duduk duluan. Di samping saya lihat, oh sampingnya ada si Peri nih. Waduh, sorry ya terlambat ya. Terus tapi untung gak ada yang nemenin ya. Siapa? Itu si Peri. Gue dari tadi katanya diam-diam aja gitu. Dia nggak tahu itu si Peri. Tapi memang Peri Moritz tuh badannya jadi tinggi gede banget. Dulu dia cuma hitam doang, sekarang hitam tambah tinggi gede lagi. Peri Moritz Paulus. Nah, itu nama panjangnya. Jadi lucu banget kan dok, bertiga. 2 cewek, 1 cowok, duduk diem-dieman. saling nggak kenal. Gak kenal. Nggak, tapi begini Frankie. Kalau orang diam tuh, kalau reuni udah pada sepuh-sepuh begitu. Dan diam, ada orang yang jadi tiba-tiba jadi alim Frankie. Tiba-tiba jadi alim. Ditegur nggak nyaut. Begitu dia buka mulutnya, giginya pada ompong lagi. Malu. Kayak kemarin, tapi yang tadi dokter Jess sebutin tuh, saya rasa memang teman saya ini waktu di tempatnya kita ngobrol, tempatnya Aswi kemarin, memang saya rasa dia perokok. Giginya udah pada hilang dok. Enggak, tapi perokok tuh hancur loh giginya.
Kalau belum terlambat ya Frankie ya, kita masih lihat giginya masih ada. Tapi udah pada rontok-rontok, udah pada Kuning. krempel-krempel, ada yang udah pada hitam semua, jadi pokoknya udah hancur. Hancur, dan kalau ketemu beberapa tahun kemudian, ya udah ompong total Frankie. Ini sekarang kok bisa nyambung dari mana antara rokok sama Nih, gigi rusak? nikotin nempel di situ tuh ngerusak gigi Frankie. Salah satu efeknya adalah gigi jadi karies, rontok, copot semua. Kalau dia sering sikat gigi, Nggak bisa, itu orang kalau ngerokok nggak suka sikat gigi. Masalahnya tuh nikotinnya itu, jadi nikotin tuh nempel di gigi membentuk yang namanya nikotin stain. Jadi yang di gigi kuning-kuning yang gitu kan? ya kuning-kuning, lama-lama makin tebal dan itu lengket sekali Frankie. Tebal, lalu kemudian dia udah jadi tebal, jadi hitam coklat tua gitu. Nanti lama-lama ngerusak giginya keropos, rontok. Berarti ada mata bisnis baru, Dok. Apa? Bikin masker gigi. Ya kan? Bikin masker gigi, Dok. Jadi sebelum ngerokok ditaruh dulu strap gitu kan atas bawah. Dikasih masker. Capek amat. Kan supaya gak giginya rusak. Jadi yang rusak Ya cuma enggak, tapi maskernya maksudnya nah sekarang masalahnya begini Frankie. Kalau udah seperti kayak begitu, jumlah makanan jadi terbatas. Pertama sekarang malu. Malunya bertambah, kemaluannya bertambah Frankie. Malu karena kalau giginya udah mulai ompong-ompong kelihatannya jelek gitu loh. Bagaimana bisa bertambah, Dok? Kan tetap satu, Dok. Dia malu. Iya, malas bersosialisasi, tapi juga satu lagi nggak bisa senyum Frankie. Dan yang paling susah adalah soal makan Frankie. Soal makan. Diemut. Ya dia emut. Nah sekarang saya mau nanya, bagaimana caranya makan Silver Queen yang ada almondnya Frankie? Berarti dikemut-kemut. Telan. Ya bukan. Telan bisa ketelak Frankie, itu bisa bahaya. Panggil tukang gado-gado, Dok. Enggak, almondnya dikumpulin, nanti ditaruh di toples, dikasih tamu Frankie. Jadi yang dimakan coklatnya doang Frankie. Ada cerita itu, Dok. Saya pernah baca tuh ceritanya, ada orang kok dikasih nyimpen apa almond gitu ya. Udah dimakanin ternyata tuh cuman bekas mutan orang yang nggak habis. Jadi enggak, tapi masalahnya sekarang pertanyaannya gini, berapa banyak orang yang berubah fisiknya gara-gara ompong Frankie? Banyak sekali. Kalau orang di atas 60 tahun Frankie, 50 tahun aja udah pada, kalau ompong di belakang nggak ketahuan. Ini masalah ompong secara general nih, Dok ya? Iya. Bukan ompong ngerokok doang ya? Ompong yang paling banyak di belakang Frankie. Ini saya udah nggak ada giginya nih. Geraham saya udah dicabutin. Ya, di belakang masih is oke lah, artinya paling kamu susah kalau misalnya ompong sebelah kiri, makan gurunya di kanan kan, itu aja juga cara makan kamu udah berubah. Nah, tapi kalau di depan, nih sebelum saya mesti ingetin dulu nih sama orang-orang. Saya satu kali nggak tahu kenapa ngerasa sakit banget. Ini gigi saya depan yang belakang nih dua, kiri 2, kanan 2 udah dicabut nih, Dok. Geraham belakang. yang 8, nomor 8. Nomor 8 ya. Kenapa? Karena tempo hari ini gigi yang nomor yang 2 terakhir, yang ini yang terakhir, dia berdirinya bukan begini. Dia nonjok ke sini. Bolong ternyata di sini dan itu menyebabkan sakit, nggak bisa tidur, Dok. Ya, lebih sakit dari sakit cinta ya. Putus cinta. Lebih sakit gigi, Dok. Nah, jadi saya mau ingetin dulu, orang-orang tuh sering-sering periksa ke dokter gigi terhadap gigi terakhir itu. Kalau misalnya memang tumbuhnya nggak beres, mendingan dicabut duluan daripada udah sakit tetap mesti dicabut juga. Gitu, Dok. Ya. Oke, Dok, balik ke si gigi ompong tadi. Iya, kalau gigi ompong di belakang itu paling gangguan mengunyah. Gangguan mengunyah iya pasti kan, kalau ompong sebelah kiri, kamu mesti gigit kacang di sebelah kanan kan, atau terbalik, kalau kanan kiri udah ompong berarti kamu udah nggak bisa makan makanan keras. Makannya di depan. Makanya jadinya aneh kan, jadi seperti kayak tikus.
Keragut-keragut. Tapi kalau ompong di depan, pasti kamu kelihatan menjadi sedikit cacat. Karena kamu nggak bisa senyum. Bisa dong pakai gigi palsu. Nah, itu kan cara terapinya. Nah, Jadi artinya yang namanya gigi ompong, tetapi pertanyaannya sering apa enggak Frankie, gigi orang gigi ompong? Dan apa artinya ompong dulu deh? ompong apa ya, saya nggak tahu deh ompong. Karena Ompong itu adalah ada yang orang nggak punya kemampuan dibilangnya dia mah ompong. macam ompong itu. Iya. Enggak, ompong itu adalah satu atau lebih gigi hilang Mm-mm. sehingga terjadi space. Jadi Ada hilang ya, bukan hilang. karena dia kayak Ronaldinho. Ya, Giginya begini dong. itu namanya numpuk. Enggak, pemain Oh. bola, Oh iya, pemain bola Brasil, itu. dia renggang. Nah, Ada renggang, bukan renggang. Ini memang kagak ada Ronaldo gigi. yang gitu ya, Ronaldinho. Brasil saat itu punya dua nama Ronaldo. Yang Ronaldo yang terlibat kasus macam-macam, sehingga kalau nggak salah dijadi Ronaldinho apa terbalik ya. Pokoknya yang satu lagi yang giginya renggang itu yang pakai rambutnya cuma di depan doang. Oke, terus dok. Ya, enggak, itu artinya salah satu gigi, satu atau lebih gigi hilang, Hmm. ya sehingga ada space pada gusi. Dan itu menjadi bolong, jadi itu menjadi satu seperti cacat karena kenapa itu adanya di muka, Frankie. Hmm. Dan itu mengganggu orang. Orang kadang-kadang kalau dia mesuk itu kadang-kadang nggak bisa ketawa loh. Malu. Kelihatan jelek kalau ketawa. Dan salah satu tanda penuaan itu, Frankie. Gitu ya. Wah iya lah. Hmm. Nah, sekarang sebabnya apa coba orang ngomong? Dicabut giginya dok. Dicabut sengaja. Dokter tahu orang-orang dari daerah Kepulauan Bangka Ya. atau daerah Sumatera, Kepri dok, Iya, tapi asalnya dia sakit dulu, Frankie. nggak ke kecurangan tukang gigi di sana. Mau dapetin omset, anak-anak kecil di sana giginya dicabutin, sakitnya bukan main tuh dok. Semuanya atas bawah biasanya dok. Tapi itu sekarang udah nggak boleh kali. Terus nggak ada disuruh beli indikasinya. gigi palsu. Nggak ada indikasinya, Nggak Frankie. ada, karena kalau di daerah sana airnya jelek. Iya, nggak, itu bukan gitu. Jadi jangan dibalik-balik, Frankie. Hmm. Airnya jelek, giginya rusak, Hmm. makanya dicabut. Hmm. Bukan dicabut, Suruh beli gigi palsu. ya ujungnya nggak beli gigi palsu, tetapi masih ada gigi rusak dulu dong. Iya. Jangan gigi sehat dicabut, kagak boleh. Ini gigi sehat dok. Gigi sehat, makanya saya bilang kecurangan orang-orang di sana. Belum sakit, tapi karena melihat dia Wah. punya sejarahnya banyak orang sakit, sebelum sakit Itu dicabut dulu. pencegahan. Pencegahan. Ya. Oke dok, jadi penyebab gigi ompong itu banyak. Ya, tapi yang paling banyak karies. Disengaja maupun karena problem masalah di gigi kan. Nah, masalah terbesar itu karies. Karies. Nah, karies, apalagi trauma, Frankie. Orang kalau kamu lagi naik motor, wah nggak pakai helm, wah kena giginya rontok, ya kan, trauma. Terus bisa juga karena gigi goyang, karena ada radang gusi, goyang. Terus kalau anak kecil, gara-gara dia copot sendiri, Gigi susu. gigi bungsunya, Gigi susu. gigi susu copot. Gigi susu. Atau dia karies rampar tuh minum susu sembari tidur kayak itu merusak gigi bisa hancur sama sekali tuh anak kecil. Nah, itu anak kecil. Kalau orang gede kebanyakan karena karies. Nah, itu sangat mengganggu dan itu frekuensinya banyak sekali ya orang tua. Saya berapa kali ya ketemu orang di kawinan nyari makan ini nggak diambil, ini enak, nggak bisa keras. Daging nggak bisa makan, nggak bisa ngunyah. Jadi cari apa? Cari sayur. Kenapa nggak makan sayur? Bisa dimut-mut katanya. Lah, kesian lagi. Jadi keterbatasan makan itu susah. Segala macam. Terus kalau kamu di rumah gimana? Daging masih makan. Gimana? Dicincang katanya dagingnya. Jadi makanan itu dihancurin lagi, di blender. Makannya Bentuk yang udah bubur. lumat ya. Iya. Jadi Buset. kebayang. Jadi kalau menurut saya
yang namanya gigi ompong, apalagi kalau ompongnya banyak gitu ya sampai mengganggu makan begitu. Tapi satu lagi sebenarnya, gangguan bicara, suara berubah. Suara berubah dan satu hal yang dia nggak bisa sweet, Frankie. Nggak bisa sweetin cewek dia. Itu dia ada gangguan suara juga, Frankie. Suara Bisa berubah. bersweet tapi nggak bagus sweetannya dok. Oh sweetin gitu ya. Kan jadi maksudnya itu mengganggu sekali secara sosial ya, secara sosial tuh malu ketemu teman waktu reuni, malu senyum, susah senyum, ya kemudian mungkin suara berubah, ya pesona hilang lah. Jadinya kalau ketemu mantan pacar rasa-rasanya tidak pede begitu. Tapi kan dok sebenarnya kan sekarang kan udah zaman sangat maju dok, kan bisa diakalin dengan kosmetik gigi palsu. Ya, nah sekarang lagi sih. Sekarang kembali pertanyaan saya, di survei tahun 2023 orang yang ke dokter gigi berapa banyak Bang? Gigi bermasalah banyak sekali di Indonesia, tapi yang ke dokter gigi cuma 11,2% lagi. Dari apa nih? Dari yang masih ke dokter gigi. Dari orang yang seharusnya ke dokter gigi, tapi dia tidak pergi ke dokter gigi. Oke, sebabnya dok? Dokter gigi mahal. Kan kata dokter soalnya katanya ada BPJS. Iya, whatever lah. Tapi maksudnya dokter gigi itu adalah termasuk salah satu dokter yang sebenarnya nasibnya, ya kalau menurut saya kesian juga karena nggak banyak orang yang membiasakan diri ke dokter gigi. Padahal dianjurkan oleh Depkes ke dokter gigi itu 6 bulan sekali kayaknya. Saya sih berpikiran bukan karena mahal nih dok. Orang udah stres dulu ke dokter gigi, dicabut, sakit. Oh, jangan suka dicabut dulu. Kan orang berpikiran dok bahwa yang tadi dok ketakutan. Padahal kan dokter gigi bisa juga periksa. Nah, harusnya kan Terus bisa juga periksa, terus kemudian ronsen, terus kemudian bersihin karang. iya. Yang itu namanya check up, bukan berobat. Kalau dokter cabut itu udah tindakan lagi setelah ada penyakit. Dan nggak mesti cabut kalau dia sering ke dokter gigi. Apalagi kalau dokter giginya dermawan dok. Paling takut orang dok. Serius, kalau dokter giginya dermawan, sering kasih diskon, takut. Cabut satu, gratis satu, cabut lagi. Gitu. Nah ini dok, jadi kalau menurut saya ini dokter gigi bukan profesi yang gimana-gimana. Dia tuh orang itu udah pertama nganggap sepele masalah kesehatan gigi. Iya, Mulut nih dok. kalau belum sampai sakit banget, Nah. tahan-tahan. Orang sekarang ke dokter gigi aja juga ke dokter gigi kagak mau. Bilangnya apa? Mahal ke dokter gigi. Dia ambil sendiri, dia ambil apalah, cengkeh lah apa, dia pasang, dia makan obat anti sakit dan segala macam. Misal ke dokter gigi kagak mau. Oh, udah baik kok katanya. Ya jadi begitu. Nah, itu yang salah satu. Jadi masalahnya mereka jarang yang ke dokter gigi. Terus ngantrinya lama dok. Hah? Ngantrinya lama. Satu pasien kita nunggu setengah jam rata-rata. Ya, nah kalau nggak mau nunggu jadi dokter tuh. Enggak, Jadi dokter gigi dong. jadi pasien tuh memang udah hakikatnya harus nunggu. Oh gitu. Nggak mungkin dokter gigi nunggu pasien. Belum pernah. Jangan dok. dibalikin, jangan dibalik ini. Pernah dok. Kalau ada dokter gigi nunggu pasien, ya berarti kamu pergi ke dokter gigi itu. Oke, nah Jadi jadi kan dibalik-balik. jadi gitu dok. Jadi ke dokter gigi itu orang malesnya karena apa? Pertama udah bayangan sakit, ya bayangan sakit nih, takutan. Oh, itu salah. Kedua, Bayangan sakit mestinya karena sakit ke dokter gigi. Bukannya ke dokter gigi jadi sakit, itu kan kamu dibalik. coba dokter nonton Bajai Bajuri dok, ada cerita sakit gigi tuh. Nah, kedua yang tadi dokter bilang itu ada benar juga tuh masalah ke dokter gigi itu dok. Si dokter gigi tadi dok, kalau belum sakit banget dok, Enggak. orang nggak maka ke dokter gigi. Dan salah satu hal yang membuat malas juga kalau ke dokter gigi, biasanya ngerasanya nanti disuruh balik lagi. Nah itu salah satu kendala. Emang kenapa ya dok begitu ya? Loh, dokter gigi kan punya SOP. proses.
Kalau misalnya kayak begini mestinya stepnya 3 step, dijadiin 1 step ya kagak jadi ya tuh. Oh. Kan ada yang misalnya harus ditambal sementara, nanti Hmm. balik lagi. Apalagi kalau perawatan akar gigi bisa beberapa kali, 5 kali, 10 kali. Itu masa harus datang. Nah itu mereka hitungnya mahal, Frank. Hmm. Nah, Ya cukup pada waktunya juga, duitnya juga. Tapi kayak tadi, kayaknya BPJS nanggung kan? Kalau kayak gitu selain kosmetik gigi kan? iya, ya Hmm. nah, orang sakit gigi ya itu memang itu. Nah sekarang masalahnya diapain tuh kalau udah bolong gitu supaya gitu. Saya punya teman berapa biji udah bolong, udah lu akan ada duit. Kelihatan begitu jelek saya bilang, tambal aja bikin gigi palsu. Males. Nah itu udah nggak tuh. Ya males. Antas alasan apa yang gampang sekali ngomongnya males ke dokter Tapi gigi. dokter gigi sekarang mah canggih-canggih dok. Gigi kita udah rusak aja bisa bagus lagi. Memang justru itu. Tetapi mereka merasa bahwa itu nggak worth it. Padahal itu sebenarnya secara sosial itu jelek sekali dan satu ya itu ada macam-macam kan tadi dampaknya. Itu bisa bikin gigi palsu. Gigi palsu kan baik palsu permanen maupun palsu yang bisa dicopot-copot. Bisa dibikin crown kalau misalnya dia masih ada sisanya. Bisa sekarang ada implan namanya. Kalau gigi memang masih ada sisanya dok. Yang ini nih dok, lubang gede banget, Ya, diisi, iya bisa dibikin dan bentuknya warnanya persis banget sama gigi. memang justru itu Jago teknologi lah sekarang pokoknya dokter gigi. memang jago. Dan satu nih kemarin ya, kira-kira tahun lalu istri saya giginya gitu dipasang implan. Wih, luar biasa Franky. Ternyata implan itu sama seperti bikin gedung Franky. Pakai fondasi. Oh gitu dok. Nah, ya kan pakai tiang tuh kalau mau bikin rumah kan pakai tiang tuh, pakai fondasi. Cakar ayon gitu. Cakar dari besi. Nah, dari besi kalau besi stainless steel. Stainless steelnya ada model-model macam-macam. Jerman punya, Korea itu harganya macam-macam tuh. Dipasang, di ronsen dulu. Di ronsen rahang di rahang semua. Wah, tulangnya udah mulai keropos. Ya jelas aja perempuan keropos karena kan habis dimakan sama anak kan. Karena setiap melahirkan anak kan tulang diambil. Keropos, mesti tanam tulang. Jadi mesti bone graft. Itu pakai besi ya dok ya? Iya, sebelum besi. Sebelum besi dicor dulu dong. Jadi dicari bone graft, beli tulang. Pakai 3 roda ya? Tulangnya itu dikasih darah dia sendiri, dimasukin ke dalam. Jadi ditanam tulang. Tunggu berapa lama? Setelah tulangnya muncul, udah tulangnya jadi, ditancap bor itu tiang. Nah begitu tiangnya jadi, baru pasang gigi. Kalau mau lebih murah dok, beli sama ada suku bangsa yang bisa besinya lebih murah dok. Ntar karatan, nggak boleh karatan. Pakai besi bekas orang dok. Enggak, saya pikir-pikir, ya itu pakai prosesnya lama Franky. Jadi memang betul ternyata, jadi sama seperti kayak orang mau bikin betonan, kan mesti dikasih itu apa batu-batu Iya, dulu, iya. batu-batu kasih semen gitu, habis gitu baru ditancap. Dan itu kebayang nggak sampai 7 biji lagi. Itu 6 gratis 1 atau 7 beli langsung dok? 7 beli langsung. Oh, saya pikir 6 Dan gratis harganya, 1. ya lumayan. Apa? Tapi maksudnya saya sekarang tuh ada teknologi itu, tapi banyak sekali teman-teman saya sampai orang yang udah habis sama sekali gitu, udah ke dokter gigi lalu itu. Dia bilang males katanya. Tapi kenapa repot-repot amat dok, masih ditanam segala macam, kan kita bisa pakai gigi palsu yang lepasan dok. Enggak, ada beberapa kondisi memang nggak bisa Franky. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ya karena nggak ada pegangannya ke kanan kiri atau apa ditancap. Dicabutin semua, duduknya di atas itu rahang. Enggak, ini kadang-kadang gini. Itu yang jadi masalah tuh kalau gigi atas Franky. Rahang atas, gigi atas tuh
rahang atas ini di dalam rahang atas tuh ada bolong, ada sinus masila. Kalau itu kosong, jeblos masuk ke sinus ini, ke tulang bolong ini. Bahaya, malah jadi cacat nanti ini melengkok ke dalam. Jadi nggak gampang ya menentukan kita pakai gigi palsu yang lepasan atau gigi palsu permanen ya. Ya, tapi itu semua masing-masing punya keahlian masing-masing dan itu memang ya ada harganya. Tapi ini dok ya, ada kelebihan orang yang pakai gigi palsu lepasan dok. Apa? Sambil sikat gigi dia masih bisa bersiul, masih bisa ngobrol. Orang lain mana bisa dok sikat gigi sambil bersiul atau sambil ngobrol. Iya. Oke, terus dok. Enggak, jadi itu. Nah, sekarang sebenarnya kalau dilihat kejadiannya bahwa orang yang udah lansia itu giginya pada ompong itu banyak sekali, Frankie, dan mereka yang mengalami kesengsaraan seperti itu banyak. Tanpa kita sadar, lihat aja deh kakek nenek kita lah yang umurnya udah 50 ke atas. Berapa banyak yang giginya ompong dan mereka kesulitan makan sebenarnya. Ada banyak makanan yang kemudian mereka nggak bisa makan lagi. Jadi, nah sekarang pertanyaannya sebagian besar tuh penyebabnya itu adalah karies. Walaupun ada yang lain-lain, tetapi terbanyak karies. Nah, karies itu berapa banyak lagi kejadiannya? Banyak dok. Lumayan, saya nggak tahu datanya, tapi banyak banget karies itu. Di WHO bilang itu antara 50-90%. Tapi survei 50 sampai 90%. Iya, yang karies. Kalau dilihat di Amerika, Eropa, Asia, gitu, kalau yang di atas 18 tahun itu bisa 90-100% karies. Jadi karies itu tinggi sekali, Franky. Sehingga ya beberapa teman saya dan juga menantu saya itu yang dokter gigi, mereka ngambil konservasi, spesialis konservasi, karena itu bidang yang paling banyak. Artinya kerjanya banyak, dari orang 100 orang, 90-nya tuh calon pasien tuh. Tapi sayangnya yang berobat juga nggak begitu banyak. Kalau saya sih lebih cenderung untuk potong kompas aja dok. Oh, diapain? Kan dokter dia kan ahli DNA. DNA yang untuk menjadikan gigi manusia diganti sama DNA-nya reptil. Nanti gigi tajam-tajam mereka. Bukan, reptil kan tumbuh terus dok. Lepas, tumbuh lagi. Lepas, tumbuh lagi. Atau jadi, kawin aja sama reptil ya? Enggak, Jong. Karena kan, enggak kita potong itu. Siap ngajarin dokter. Tapi ide saya kan bagus kan dok? Ya bagus aja lah, kan namanya ide. Soal bisa dilaksanakan nomor 2. Itu urusan dokter. Saya keluar ide aja. Kreatif, ya. Bagian mikir saya mikir. Berpikir lateral. Itu namanya bagi-bagi kerjaan dok. Saya mikir, dokter kerjain gitu. Ya gitu dok. Jadi itu nggak bisa sebenarnya ya? Gini, sebenarnya itu sekarang kita proses nih, nggak mau belajar di proses. Kenapa orang bisa bolong giginya kan? Itu sumbernya ompong paling ujung, karies. Sumbernya kenapa? Jadi gini, di badan kita itu yang namanya gigi itu kan kita ada gigi seri 2 di depan, terus ada taring. Premolar 2, jadi geraham depan 2, geraham belakang 3. Yang ketiga itu yang suka miring-miring itu. Nah, itu jadi total 32. Nah, gigi itu terdiri dari dentin, tulang. Yang utamanya tulang. Di tengahnya ada sumsumnya. Sumsumnya itu ada pembuluh darah. Itu yang bikin sakit tuh. Nah, kalau di bagian atas ada mahkotanya itu seperti crown, itu namanya email. Terus di bawahnya email, dentinnya itu dilapisi sama semen. Semen tuh namanya semen. Kalau yang di atas email, di bawah semen. Nah, di tengahnya ada bolong, itu namanya sumsum. Nah, email itu adalah bagian dari tubuh manusia yang paling keras. Email? Paling keras. Kalau orang itu meninggal, didiemin, semua hancur, tulang hancur, semua hancur kecuali gigi. Karena gigi itu paling keras. Tetapi gigi itu bisa bolong. Nah, hebat kan? Nah, yang bikin bolong apa? Asam.
pH di dalam mulut kita ini ada pH. pH-nya bisa naik 6 sekian, 6,7 sampai 5 ke bawah. Asam apa enggak? Ada orang bilang, aduh mulut gua asam begitu. Nah, itu loh ya. Nah, kalau dia di bawah 5, Kalau asam ngerokok lagi kan, Dok? ya, itu. Kalau di bawah 5 ml bolong. Gitu. Kalau di bawah 6,2 dentinnya bolong. Email bolong, masuk ke dentinnya bolong. Kalau Jadi- dentinnya bolong, masuk ke sumsum tulang, di situ sakit gigi. Jadi harus 7 terus Nah, yang di atas 6,2. di atas 6,2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bagaimana dia paling keras tapi kok bisa hancur? Ya itu larutnya karena larut asam nih, Dok. Larut asam. Nah, larut asam kenapa? Kita belajar kimia. Di situ komponen utamanya pelindungnya namanya hidroksi apatit. OH gugus OH berikatan dengan fosfat APO2 berikatan dengan kalsium. Nah, 3 ini mengambung jadi satu, Bersenyawa. keras. Tapi dia ikatannya kagak stabil. Bisa berantakan, kalsiumnya keluar, fosfatnya keluar, hidroksilnya keluar. Dia fosfat. Nah, dia berubah kalau pH-nya rendah. Kalau pH-nya di atas 6,2 dia gabung. Nah, sekarang masalahnya kita makan. Kita makan manis atau karbohidrat. Nah, di mulut kita banyak kuman. Kuman itu makanannya karbohidrat, makanannya gula. Kalau kita makan, kan banyak karbohidrat di mulut kita. Makanannya kuman. Kuman memakan karbohidrat, dia ngeluarin asam. Asamnya ngeliputi kita punya gigi. Dia renggang, kalsium sama fosfatnya larut. Terjadi demineralisasi. Giginya bolong. Gitu. Jadi faktor utama dari orang karies itu adalah asam di mulut. Ya berarti benar, Dok. Kapan asam? Kalau kita makan manis-manis, makan karbohidrat, tidak kumur, tidak sikat gigi setelah makan. Berarti benar, Dok. Orang yang ngerokok, Dok. Mulut gua asam nih, gua mau ngerokok ah. Ya. Coba perhatiin kalau orang ngerokok gara-gara apa dia bilang? Kenapa Asam. dia nggak asam? Nggak tahu. Ya giginya dilapisin sama nikotin lagi. Iya. Tapi benar kan, orang selalu alasannya gua lagi asam nih mau ngerokok dulu. Nggak, yang mesti dilakukan bukan ngerokok. Kumur-kumur, dental floss, sikat gigi. Kumur-kumur pakai apa nih, Dok? Hah? Pakai apa aja Pakai boleh? air boleh. Air garam? Ya apapun, pakai air biasa juga nggak ada masalah. Karena kalau dikumur-kumur, kotoran sedikit, kumannya nggak makan, jadi nggak ada asam. Ya, kumur, ternyata obat kumur banyak macamnya, Dok. Ada obat kumur. Saya tuh sama si Melani itu dikasih obat kumur. Ada 2 jenis lah. Kira-kira. Masing-masing beda fungsinya tuh. Saya lupa. Nah, kalau saya ingat terjadi saya dokter gigi lagi. Enggak, jadi itulah sebabnya dia tuh walaupun dia keras, tetapi dia tidak stabil ikatannya. Dia itu kan jadi begini. Sekarang kalau dia, jadi dia itu otomatis hal itu terjadi. Dia kalau misalnya kemudian kita minum, kan jadi basah lagi, dia gigat lagi. Tapi pada waktu dia lepas, masuklah kuman. Mula-mula email kena. Kalau email kena mulai nyeri. Ada nyeri-nyeri itu. Jadi kalau minum, rasanya nyeri gitu, minum air dingin misalnya. Kalau dia udah masuk dentin, udah masuk pulpa, nah itu dia sakit gigi. Masuk ke sumsum. Baru itu ya teriak-teriak gitu. Nah, Sakit Dok kalau sampai ke sarafnya kena mah. nah, kalau udah kena ke sarafnya ya udah ke dokter gigi lah. Itu udah bolong artinya. Kalau dia cuma baru retak sedikit, ya masih. Nah, kalau retak gitu bisa diobatin. Tetap ke dokter Atau gigi juga dicoba. kan? Sebenarnya
Belum tentu kita main di pH. Oh. Jadi orang yang seperti itu sebenarnya dia harus begini, ada satu komponen yang namanya fluor. Hmm. Fluor golongan berapa tuh? 7. Oke, fluor 7A. ya, fluor, Hmm. brom. Lupa saya. 2 atas dia keluar. Brom. Nah, si fluor itu lebih aktif. Hmm. Kalau dia dikasih fluor, kita makan fluor atau dikasih fluor di mulut, fluor itu akan menggantikan hidroksil. Brom silikon kali. OH- digantikan F-. Hmm. Nah, si F ini lebih aktif. Dia mengikat kalsium dan florat itu lebih kuat. Sehingga walaupun asam dia tidak berpecah. Hmm. Kalsium dan fluornya itu tidak larut di dalam liur. Tetap kuat. Karena memang di golongan sebelah kanan itu dia cenderung lebih sifatnya basah. Ya. Kalau Jadi dia sebelah kuat. kiri asam. Nah, jadi kalau orang mau mencegah supaya dia nggak kempong, dia harus mencegah karies. Kalau mau mencegah karies, salah satunya ada dikasih fluor. Nah, fluor itu kita dapetin dari mana? Kita pasta gigi. Dari makanan dulu. Makanan kita itu harusnya mengandung fluor. Kan ada fluor. Fluor itu kebutuhan sehariannya itu kalau laki-laki 4 mg per hari. Kalau perempuan 3 mg. Kita makan fluor. Tapi kadang-kadang itu kurang. Makanya kita perlu kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kalau anak kecil sering dibawa ke dokter gigi supaya dikenalan sama dokter gigi. Jangan kesan ke dokter gigi. Kalau ke dokter gigi anak sama ke dokter gigi biasa beda, Frankie. Ke dokter gigi anak tuh di situ dikasih stiker, dikasih apa-apa. Jadi anak-anak suka. Tapi ke situ tuh jangan pada saat dia sakit. Enggak, cuma dia buat ngecek. Kadang-kadang tuh giginya tuh sama dia, sama dokternya dihapusin, diolesin, dilapisin sama fluor giginya. Kilat dok ya? Bukan, dia ngelapisin fluor jadi dia jadi kuat, dia nggak bolong. Jadi dia mencegah. Orang dewasa juga begitu. Jadi kadang-kadang datang ke dokter tuh untuk dilapisin fluor. Itu makanan yang pakai ada fluornya apaan dok? Nah, itu satu. Yang kedua ada pasta gigi. Pasta gigi untuk anak umur sekian. Anak umur sekian itu mengandung fluor. Jadi kalau dia sikat gigi dilapisi fluor, itu mencegah keropposan juga. Nah, cuman biasanya sih kalau fluor itu, jadi fluor itu nggak boleh terlalu banyak, tetapi harus cukup. Nah, cukupnya itu makanya tuh kalau anak umur sekian 3 sampai 6 tahun 1000 ppm katanya. Kalau di atas 6 tahun sampai umur berapa? Sampai 9 tahun itu 1000 sampai 1350. Kalau di atas sekian sampai dewasa tuh di atas 1340 sampai 1440. Jadi pasta gigi sekarang nih hampir semuanya ada fluornya, tapi nggak boleh sembarangan. Jadi artinya yang buat orang dewasa nggak boleh dipakai buat anak-anak. Nggak, itu makanan yang ada fluornya makanan dari mana dok? Sumbernya dok? Tahu nggak? Jenis makanan apa? Segala macam sayur-sayuran, buah-buahan ada fluornya. Ada, cuman kandungannya beda-beda. Tapi pada umumnya, dan satu lagi dari air minum, Frankie. Di air tanah tuh banyak. Jadi begini, ada belt fluor yang kadar fluornya tinggi. Fluor kebanyakan nggak boleh. Yang kadar fluornya tinggi itu mulai dari Turki, Iran, Irak, Afghanistan, Cina, Jepang. Itu satu belt itu fluornya tinggi. Mereka melarang fluor, nggak boleh fluor. Karena kalau dikasih nanti malah giginya jadi keropos, nggak boleh, kebanyakan. Makanya mereka tuh melarang fluor. Di Eropa, seluruh Eropa, karena fluornya ada di air mereka ada fluor, mereka melarang menambah fluor pada pasta giginya, pada apa, nggak boleh pakai fluor. Indonesia termasuk daerah yang kurang. Kenapa? Survei nasional
Indonesia survei tahun 2023, karies Indonesia tuh 82%. 82% sekian. Artinya memang kondisinya kita kekurangan fluor. Makanya untuk mengatur itu, Depkes itu mengatur, WHO dari WHO nih ya, di dalam itu nggak boleh lebih dari 1,5 miligram per liter. Terus di Menkes juga nggak boleh 1,5 lebih dari 1,5 miligram. Tapi kalau di air kemasan nggak boleh lebih dari 1 miligram per liter fluornya. Kalau di negara yang memang kekurangan fluor dikasih fluor, kadang-kadang fluor dikasihnya ke garam, Betul. dikasih ke air. Kalau di kita di garam nggak ada. Tapi yang kita ada tuh di air. Dulu yang pernah ada satu isu begini, jangan minum air aqua. Karena Air merek Aqua. Karena air merek aqua mengandung fluor tinggi. Terus klarifikasinya? Mereka klarifikasi, ternyata kadar fluornya 0,5 mg per liter. Artinya dapat diterima. Di bawah normal dari Iya. SNI. Standar nasional Indonesia tuh 1, ya 0,5. Ya salah kali. Standar dari Depkes itu 1,5, dari WHO 1,5, jadi dia di bawah. Persaingan dagang kali dok ya. Ya, tapi hampir semua air mineral kita ada fluornya. Tapi fluor yang ada di situ tidak cukup untuk mencegah karies. Terbukti angka karies tinggi. Karena di Amerika, mereka sudah tahu bahwa di Amerika kadar fluornya rendah. Mereka melakukan fluoridasi. Di Amerika fluoridasi. Selama 70 tahun diawasi. Setelah difluoridasi 70 tahun kemudian angka kariesnya rendah sekali. Kalau kelebihan fluor itu akibatnya apa sih dok? Giginya jadi hitam. Fluorosis namanya. Kalau botak gara-gara air juga kan bisa ya? Nggak tahu. Pernah di Amerika, di sana kan air pumpnya tuh dikontrol tuh dok. Satu kali kakak saya rambutnya problem. Gara-gara airnya nggak cocok. Nggak tahu tuh karena apanya. Ya, tapi ngomong-ngomong berarti artinya di sini kan kalau kita bicara harus di atas 6,2 nih dok. Berarti kan 7 atau mendekati basa. Ya, mendekati basah. Nah, Tapi kita nggak bisa menghindar karena makanan kita mengandung itu. Jadi yang mesti dilakukan apa? Melakukan kita kalau makan apapun jangan makan yang manis-manis. Kurangi makan yang manis. Kurangi makan karbohidrat. Kalau makan pun nggak ada masalah, tapi sikat gigi setelah itu. Lakukan dental floss setelah itu. Dental floss itu juga akan ngilangin sisa-sisa makanan. Atau kumur paling sedikit. Gitu loh. Dan rajin sikat gigi. Sebenarnya itu caranya. Dan ke dokter gigi. Kalau dokter gigi merasa perlu untuk dikasih fluor, dikuasin sama fluor, dikasih fluor. jadi kalau kita mau dapetin yang basa, kita bikin adukan dari sabun aja dok ya, kita jauh kumur-kumur ya. Mau pakai air sabun. Kan sabun sifatnya basah. Ya boleh, kamu anggap aja itu. Kamu anggap aja itu tubuh kita tabung reaksi ya. Kamu tuh idenya boleh juga. Murah itu dok. Hah? Murah. Tetap minum air kapur. Iya itu basah. Oke. Enggak, tapi begini, saya itu termasuk orang yang concern mengenai itu dari sejak dulu. Jadi pada waktu kan anak saya, istri saya hamil. Dari sejak kecil saya pikir apa begitu. Jadi saya nyari soal begitu, bagaimana caranya kan gini, pembentukan benih gigi itu dimulai dari dalam usia kandungan begini. Saya cari di American Journal of Obstetrics dan Ginekologi itu dia bilang pembentukan gigi janin itu dipengaruhi masukan fluor pada ibunya. Dia bilang gitu. Jadi kalau ibunya kecukupan fluornya cukup, maka gigi anaknya itu akan bagus terlindungi, nggak karies nantinya kalau udah gedenya. Makanya kemudian saya cari lagi di National Library Medicine di Amerika, dia bilang ibu hamil itu dikasih 1 miligram. Ibu hamil ya? Ya,
Jadi pada waktu itu saya punya anak tiga-tiganya tuh pada waktu hamil trimester kedua. Jadi setelah bulan keempat ke belakang, saya kasih selama 1 bulan 1 miligram istri saya tambahan dari apa yang dia masukkan, tambahin 1 bulan saya kasih begitu. Terus kemudian pada waktu anak saya balita, saya kasih lagi 1 bulan. Istri dokter dia tahu nih dok? Oh tahu. Kan saya ngomong begitu karena itu memang rekomendasi. Nggak, saya pikir dokter lagi mengadakan percobaan. Enggak sama begini kan saya nggak tahu ya, tapi saya sendiri kemudian nanya ke dokter Opjin, anak saya juga dokter Opjin. Mereka tuh tidak terbiasa dengan memberikan fluor ke ibu hamil, nggak biasa. Sebenarnya rekomendasinya juga sama, misalnya wanita hamil paling sedikit 1 kali dia pergi ke dokter Opjin. Bukan ke dokter gigi, sorry. Supaya giginya karena pada waktu dia hamil, kalsium dan fluor dari si anak itu dan fosfatnya itu ditarik sama bayinya. Jadi dia giginya biasanya keropos jadinya. Jadi harus dokter gigi minimal sekali. Tapi sebaliknya juga dokter Opjin sebenarnya mestinya ngasih 1 miligram fluor. Ada preparatnya 1 miligram fluor selama sebulan. Dan syukur habis begitu gara-gara itu ya anak saya relatif giginya bagus. Dan saya mengharapkan kalau mereka udah tua giginya juga bagus. Soalnya itu kan tadi efeknya panjang lagi. Nah itu masalah suplementasi. Biasanya kalau kita cukup dari makanan dan air minum tidak masalah, tapi saya sendiri memprediksi Indonesia tidak cukup. Makanya di dalam air mineralnya dikasih mungkin cukup mungkin enggak, tapi kalau menurut saya tetap masih belum cukup. Itu sebabnya masih tinggi kariesnya. Terus kalau itu gimana? Nah sekarang bagaimana caranya mencegah supaya orang sampai nggak karies? Nah sebentar dok, saya mau kasih sedikit pengalaman. Di keluarga saya ada yang giginya paling bagus, itu kakak saya yang paling besar. Karena dari kecil dikasih kalsium dia. Ya kalsium pengaruh, salah satu kalsium. Itu boleh juga kan dok ya? Boleh. Nah sekarang baru pertanyaan dokter tadi apa? Gimana? Supaya apa? Mencegah. Kalau kalsium itu sih pengaruh. Tapi kalau yang paling besar pengaruhnya itu fluor. Fluor. Karena fluor itu membuat dia jadi tahan terhadap asam. Nah jadi yang perlu dilakukan pertama, anak pada waktu masih kecil, masih di bawah 3 tahun lah, diajari sikat gigi. Sikat gigi sehari paling sedikit 2 kali. 2 kali itu apa? Setelah makan dan sebelum tidur. Iya dong. 1. Saya terbalik dok. Ya karena sebelum tidur supaya pada waktu malam itu kan dia kan nggak minum, nggak ngapain kan? Gitu. Saya sebelum makan sama setelah tidur. Serius. Masuk mau makan. Setelah makan justru ngebersihin itu. Nah kalau setelah makan ya sikat gigi atau dental floss. Nah, kalau setelah makan saya biasa kumur-kumur. Ya atau kumur-kumurnya pakai air, jangan pakai yang manis-manis. Itu mah kalau lagi puasa, dok. Kalau lagi puasa kumur-kumur sekali ditelan. Nah itu. Jadi sikat gigi ya itu kalau dia ngedot setelah 2 tahun nggak boleh ngedot. Ngedot itu ngerusak gigi. Nah kalau tidur ngempeng dok. Iya nggak boleh ngempeng setelah 2 tahun. Ya. Nah sekarang kalau dia tidur nggak boleh dikasih susu karena susu yang sisa yang ada mengembang itu bikin semua giginya hancur. Itu bisa bikin rampart karies namanya. Nah udah gitu dia kalau minum jangan minum air yang manis-manis, tapi juga ada tambahan. Jangan sering dikasih makanan yang asam-asam. Makanan asam itu nggak ngubah dari gula, tapi asamnya itu merusak. Misalnya contoh orang Palembang, ada teman saya yang orang Palembang setiap makan selalu makan pempek pakai cuko. Terus habis giginya. Begitu 50 tahun giginya nggak ada. Nah sebenarnya bukan nggak boleh,
Saya nggak suruh orang pempek jangan makan pempek. Kumur-kumur habis itu. Pempek lagi itu dikumur-kumur sikat Hmm. gigi karena itu yang bisa mencegah. Karena itu makan asam dan manis. Hmm. Hmm. Jadi dan satu lagi ke dokter gigi lah Hmm. setiap 6 bulan sekali. Dokter gigi kan banyak spesialisasinya tuh dok. Ke Dokter, dokter gigi umum lah. dokter gigi Kasihan umum. dokter gigi umum nggak ada pasiennya. Kan dokter gigi umum mereka akan ngecekin gigi seperti kayak UKS. Hmm. Unit kesehatan, UKGS, unit kesehatan gigi sekolah. Hmm. Dokter gigi ngecekin. Hmm. Jadi kalau ada yang baru ada bolong dikit ditambal, Hmm. ya kan? Itu-gitu loh. Kalau misalnya kira-kira dia perlu dikasih suplementasi atau dikasih eh, ada nggak, misalnya contoh kalau dia kasih ya, pasta gigi yang ada ininya. Cuman ada satu yang harus dikasih tahu. Kalau anak kecil dikasih pasta gigi yang mengandung fluor, hampir semua pasta gigi ada fluor ya. Dia tidak boleh nelen pasta giginya. Hmm. Karena itu berarti dia yang masukin. Jadi pasta gigi itu cuma buat di gigi. Jadi sikat gigi yang rada sikat gigi supaya dia ada fluornya Hmm. dibuang. Emang Jadi jangan ditelan. kalau ketelan kenapa dok? Loh, tambahin fluor, nanti ada fluorosis, dia kelebihan fluor nanti. Oh gitu. Memang itu buat aplikasi luar. Sama aja kayak kalau kamu dikasih obat berupa salep, jangan diminum, jangan dimakan. Ya kalau salep mah nggak enak dok. Tapi ada beberapa Salep kalau dikasih sama gula Jawa mereka enak kali. salep rasa stroberi enak kali dok. Jadi kalau maksudnya ya kayak gitu karena itu berbahaya. Jadi fluor itu berbahaya, tapi kalau menurut saya kita ngomongin soal fluor berbahaya untuk orang Indonesia sih kagak. Karena kenyataannya di sini tuh insidence di atas 18 tahun ya. Hmm. Penelitian di Indonesia itu angkanya tuh 82%. 82,3%. Artinya tuh ya cuma 15% yang gak ada kariesnya. Kan tinggi sekali. Artinya kan memang pasukannya kurang. Tapi dok, jumlah dokter gigi udah cukup nggak? Waduh cukup lah. Sekarang FKG tuh udah banyak sekali, di mana-mana ada FKG. Di Bali aja di tempat adik saya udah ada dokter gigi, ada baru FKG banyak kok. Udah cukup banyak dokter gigi tersebar di mana-mana. Puskesmas selalu ada. Berarti Cuman masalahnya mereka tuh belum banyak pasien yang berobat ke sana. Jadi berobat ke dokter gigi belum tentu karena sakit, tapi untuk mencegah supaya nggak sakit gitu. berarti si Miko sama si Mola saya mesti ajarin kumur-kumur juga dok ya. Iya. Dan disikatin giginya pergi. Kan sikat saya sering dok pakai Ya, tangan. kalau kamu sikat gigi anak-anak ya, anak-anak kecil kadang-kadang bayi pun diajarin sikat dengan cara kita pakai Telunjuk. pakai ini kan, pakai kasa kan, dibersihin. Itu juga membuat di lingkungan. Nah, Soalnya begini, di dalam mulut itu yang namanya bakteri itu banyak, Franky. Dan mereka perlu makan. Begitu kau makan yang manis-manis ya, itulah pesta pora dia. nah ada satu hal nih dok yang saya rasa ini bagus juga nih dok. Miko sama Mola itu kan jarang sikat gigi dok. Jarang saya sikatin giginya. Ya, karena kamu kasihnya daging-dagingan kan, protein. Tapi bukan bersih. kasih karbohidrat. Kamu nggak kasih karbohidrat. Nah, kalau kamu makannya kue semua, Nah, kuenya itu karbohidrat. Ada satu dok yang menurut saya nih dok, Ya. membantu membersihkan gigi. Dia sering saya kasih mainan. Mainannya tuh digigit-gigit, karet-karet gitu ya. Enggak, maksudnya kamu Jadi pada saat dia ngegigit itu, dia ngebersihin. dia ngebersihin kan? Begini, sebenarnya bukan gigitnya, liurnya dia. Oh, Nah, salah satu yang dianjurkan adalah kalau orang untuk mencegah karies adalah dia sering-sering itu makan permen karet nah yang tidak ada gulanya. itu maksud saya dok. Jadi kalau si Miko, si Mola kita kasih mainan terus gigit-gigit, ya saya kan nggak tahu sampai ke efek liurnya kan. Artinya similar persamaannya di kita manusia, yang digigit bisa tanpa ditelan itu kan si permen karet. Ya makanlah itu. Ya, maksudnya kamu kita suruh gigitannya mulai itu. Bekas dia dok, jatuhnya murah. Ya, itu memang betul. Nah, salah satunya permen karet. Tapi begini, pokoknya prinsipnya gini, kalau kita liur berkurang, itu lebih gampang karies. Makanya orang itu kalau mencegah karies salah satunya adalah minum air putih yang banyak. Oke. Hidrasi. Kalau dia hidrasi cukup, liur banyak, itu mengurangi karies.
Tapi faktor fluor itu kalau menurut saya itu adalah faktor yang sangat penting. Dominan ya dok ya? Iya. Cuman itu nggak banyak orang sadari. Karena orang ngomong fluor gitu cuma didengerin biasanya di dokter gigi doang ngomong gitu pun nggak semua dokter gigi merhatiin ke arah sana. Zaman dulu waktu saya masih kecil itu satu merek pasta gigi promosi menggunakan fluor. Kalau sekarang semua Bang. Nah kan, semua pasta gigi ya. Kecuali ada beberapa pasta gigi herbal, ada pasta gigi yang dibuat yang di luar Sintetis. negeri, segala macam itu nggak ada fluornya. Terus Tapi mereka bilang non fluoridasi gitu. Terus Tidak satu ada lagi fluor. pakai klor. Ada juga. Fluor mah nggak pengaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak, tapi kan promosi dia menggunakan klor. Kalau klor mah kita makan garam juga ada klor. Jadi jangan semua kalau begitu, ini kayaknya ada bahan kimia bagus nih, belum tentu. Semua bahan kimia kita cobain dok. Iya, klor, brom. Nih begini, yang saya kerjain ya, saya nggak tahu, tapi ini itu efeknya nanti dilihat ya, mudah-mudahan nanti saya bisa lihat anaknya saya seperti apa. Jadi waktu trimester kedua, saya kasih isi saya sebulan 1 miligram, 1 tablet, 1 bulan. Kemudian begitu anak saya balita, di atas 3 tahun, saya kasih 1 miligram selama sebulan. Giginya bagus. Nah, kalau cucu saya nggak ikut campur. Nanti lihat perbandingan antara cucu saya sama itu. Kalau itu udah penelitian namanya. Dibikin karya ilmiah antar dok. Enggak, tapi masalahnya orang dokter opcin tuh jarang yang ngasih begituan. Dokter anak juga jarang yang ngasih gituan. Yang dia lihat adalah kalau dia sakit gigi, pergi ke dokter gigi. Tapi kan saya bikin begini ya. Sebenarnya yang namanya kedokteran tuh selalu dari bilang preventif is better than kuratif. Jadi pengobatan itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya mendingan mencegah kan, karena kita udah tahu udah pasti 80%-nya pada ompong. Kan saya mau ya paling sedikit kalau anak saya reuni nanti kalau udah tua dia termasuk giginya masih lengkap. Gitu. Tapi kalau nggak ompong ntar apa nggak mengurangi jasa tukang gigi dok? Oh, enggak, bikin gigi palsu enggak, kan? Biar yang lain karena itu masih 80% lebih. Indonesia masih termasuk paling parah. Tapi begini, ada salah satu yang sangat mengkhawatirkan karena karies itu begitu banyak di Indonesia. Sampai Menkes itu sendiri bikin bagaimana cara mengobati orang karies, bikin surat keputusan. Jadi peraturan menteri tentang bagaimana mengobati orang karies. Sampai ada gitu, karena kenapa kalau nggak karies tuh ini akan menyebabkan banyak masalah, Franky. Masalahnya kalau orang karies ya, itu kariesnya itu sumber kuman. Bisa orang gampang sakit batuk pilek melulu. Ya, jadi sumber kuman tuh di situ. Yang kedua, dia bisa infeksi. Bisa infeksi menyebar sampai ada satu penyakit yang paling ditakut sama orang itu namanya angina Ludwig. Jadi infeksi dari gigi menjalar ke bawah lidah. Ini sampai orang nggak bisa napas. Sampai baru dibolongin. Mati dong tuh. Kebanyakan meninggal itu karena infeksi. Jadi bisa sampai itu. Itu yang membuat akhirnya Depkes harus bikin ini. Jadi semua dokter gigi itu harus ikuti petunjuk itu. Berarti judul filmnya berubah lagi dok, Sepele Membawa Sengsara dok. Enggak, tapi ya gigi bolong sih ya, gigi bolong tapi gigi bolong dirawat, karena kalau gigi bolong nggak dirawat salah satu efeknya adalah bau mulut. Bau mulut salah satu penyebab utamanya itu adalah karena karies. Kotor giginya dok. Makanya saya dulu kalau saya dulu sempat dapat pelajaran gigi mulut ya. Udah datang ke dokter, giginya udah bolongnya udah segede apa tahu. Udah kayak kawah gede gitu loh. Iya, dulu saya pernah kayak gitu. Begitu, waduh, baunya. Walaupun kita sering sikat gigi, kan? Iya, nggak peduli, tapi di situ udah ada sumber kuman. Jadi, ya itu, ya kadang-kadang ada orang yang katanya misalnya sakit amandel, infeksi amandel berulang, katanya sebabnya karena giginya nggak diobati.
Jadi itu hal kecil sebenarnya. Gigi diobati ya itu mencegah supaya orang jadi nggak batuk pilek. Nggak barangkali nggak radang infeksi tonsil jadinya misalnya segala macam. Sekarang di setiap rumah sakit daerah ada dokter gigi kan dok ya? Puskesmas aja ada. Puskesmas juga udah ada ya? Ada. Iya, saya Itu lupa. BPJS juga nanggung. Jadi puskesmas kan sudah ada juga Sudah kan? ada. Karena kan seperti tadi dok, orang khawatirnya dua, sakit, mahal. Ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang mahal, dokter gigi ini kan dokter spesialis kan sebenarnya. Enggak. Dulu Kan spesialis gigi dia dok. enggak salah. Begini, waktu dulu Hmm. dokter gigi itu adalah dokter umum dulu, Mm-mm. ngambil spesialis gigi. Nah iya, Makanya yang ngajari saya pada waktu itu Mm-mm. di kedokteran tingkat 5 itu ada dokter gigi yang dokter gigi yang adalah dokter. Jadi dokter gigi, dokter Carly namanya. Itu Laki memang perempuan tuh dok, laki. Carly ya. Dokter gigi, dokter dan dokter gigi itu spesialis memang, tapi sudah kemudian diputuskan dokter gigi itu adalah profesi sendiri. Jadi akhirnya bikinlah fakultas kedokteran. Dulu kedokteran gigi itu termasuk kedokteran. Sekarang enggak. Jadi belajar yang gigi cuma belajar gigi doang, kedokteran belajar kedokteran doang. Nah, di kedokteran gigi ada spesialis lagi gitu loh. Jadi dokter gigi itu bukan spesialis, ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Beda. Kalau si Melani apa dokter gigi Dokter. spesialis prosto dia. Iya, dokter dia spesialis. Jadi kalau yang biasa-biasa gitu dokter gigi umum. Di puskesmas dokter gigi umum. Jadi bahkan puskesmas itu mengampu satu wilayah. Nah di wilayah itu kalau ada sekolah SD, dia tuh memegang SD itu. Jadi ada pemeriksaan gigi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Diperiksa itu gigi anak-anak yang udah bolong apa enggak. Tapi sayangnya kita belum preventif. Di situ kuratif. Kalau yang bolong ditambal kayak gitu-gitu loh. Belum yang namanya misalnya contoh dilihat kayak gitu barangkali dikasih fluoridasi nggak ada begitu. Padahal sebenarnya kan sederhana dok ya, rajin kumur pakai air putih aja. Iya. Makanya that's why gini, saya punya 2 cucu. Saya 4 kan dok? enggak 4 cucu. Nah, Yang 2 bisa saya atur. Yang 2 saya nggak bisa atur. bandel dok. Bukan. Saya nggak mau ngatur karena itu anaknya bapaknya yang ngatur sama mamanya. Kalau yang 2 ini sering ketemu saya. Jadi pokoknya kalau ketemu saya dan ketemu istri saya selalu minumnya air putih. Nggak ada minum yang manis-manis. Kalau sama istri saya manis, dame, nggak boleh. Pengaruh manis itu kan ke arah kegemukan juga kan dok ya? Kegemukan tapi juga Tapi dok, gigi. anak cucu dokternya gemuk-gemuk. Oh gemuk itu gara-gara kalori, itu kalori keluar dan masuk. Itu kan saya nggak bisa atur, kan itu kan bukan anak saya. Tapi kalau selama ada di depan mata kan masa saya atur. Pokoknya kalau sama saya, minum nih, grandma minumnya air putih, kamu air putih. Kalau nggak minum. Udah dok, ajak ketemu saya aja dok. Ah. Ntar jadi peminum segala dok. Nggak bisa, nggak bisa. Ya kan? Nah, soalnya masalahnya kenapa? Kalau saya bilang enggak, pokoknya kalau ada yang di depan mata, ya saya gitu. Tapi kalau sehari-harinya dia dibolehin, ya mau dia. Tapi benar kata dokter Jaya, itu kita bisa ngerubah minuman. Saya dulu, waktu saya belum tahu bahwa gula itu sangat berbahaya, selalu minta minumnya air teh manis, es teh manis. Setelah saya lihat bahwa aktivitas saya juga makin menurun, kan fisik udah makin berkurang aktivitas nih dong. Istilahnya apalagi sejak ada COVID. Biasanya saya keliling-keliling lapangan, nyetir sana nyetir sini, di COVID dikerem di rumah, nggak bisa mana-mana. Nah, saya sadar bahwa kalau ini terus-terusan masih es teh manis, nggak kebuang nih kalorinya, ya saya kurangin. Dan setelah dikurangin sekarang bisa minum es teh doang gitu kan. Iya. Tapi tambah gula dikit dok. Dan kali nanti yang lebih bagus lagi ada es teh hangat, Frank. Ada es teh hangat. Sama seperti minum es krim bakar ya. Es teh ya dibakar. Aneh-aneh aja. Ditaruh di ruangan yang panas dok. Enggak, tapi misalnya kalau itu enggak
kalau saya gitu-gitu. Sebenarnya kalau saya lihatin ya ternyata kalau namanya anak kecil itu ya, itu masalah makan dan minum itu adalah budaya, Onggi. Artinya itu dibiasakan. Kalau kita biasakan dia makan itu, dia akan makan itu sampai seumur hidup. Dia minum itu, dia akan minum itu seumur hidup gitu. Jadi yang kunci utamanya di orang tua, bukan di kakek nenek sebenarnya. Ya, jadi yang saya mau tarik kesimpulannya, penyebab utama ompong karies dulu nih dok ya. Karies terbanyak. Tapi karies bisa dicegah, itu loh. Karies tadi problem karena banyak makan asam Dan menyebabkan karbohidrat, asam manis dan karbohidrat. Tapi satu makan asam juga. Tapi sebenarnya itu bisa dicegah. Yang paling gampang apa? Sikat gigi. Jangan ngedot. Ya, jangan minum susu di malam hari. Jadi kalau mau ngasih susu ya disuruh minum, bukan didot. Nah, satu lagi, jangan dibiasakan minum air-air yang itu, air-air yang mengandung gula. Dan satu, biasakan ke dokter gigi, bawa ke dokter gigi itu bukan pada saat sakit. Dan dokter gigi bukan buat dibikin sakit gitu loh. Tapi dokter Jaya tahu nggak alasan saya kenapa saya gosok gigi sebelum makan? Nggak tahu. Supaya makanan lebih berasa dok. Oh, gitu. Kalau sesudah makan kan kalau Apa yang dicuci, apa yang dibersihin. Kalau sikat gigi itu bersihin gigi namanya. supaya bekas makanan kita sebelumnya tuh dok nggak kecampur sama makanan yang kita makan lagi, jadi Oh, rasanya itu begitu. dok, Itu lebih memurnikan ya. Jadi lebih memberikan makanan. Bukan buat bersihin gigi. Bukan. Bersihin gigi nanti habis makan kumur-kumur. Nah, salah satu cara itu supaya kita nggak bau mulut adalah tidak ada karang. Karang gigi itu sebenarnya ke dokter gigi itu 6 bulan sekali itu supaya bersihin karang gigi. Karena karang gigi itu adalah satu step sebelum dia bolong. Jadi asam ngerusak karang itu adalah sebenarnya sisa makanan yang nempel di situ. Kalau karang dibersihin, nah aman ya. Ya bersihin karang, rajin bersihin karang, dan kalau ada bolong kecil ditambah dari sejak kecil. Karang tuh plak ya dok ya? Ya. Ya sebenarnya kan Kalau itu jadi matematik nih, kalkulus namanya. Bahasa kerennya kalkulus. Nanti gitu kamu ya. kalau ngomong Melani bisa hitung kalkulus gitu. kalkulus. Kalkulus tuh namanya. Plak itu, karang itu bisa sangat jadi keras banget. Tapi bisa kita cegah sebelum jadi keras banget dok. Iya. Dan dibersihin kan dia bersih udah. Itu cuma digetar-getar pakai apa sih itu? Pakai alatnya sama dia tuh. Bor. Bukan. Itu namanya bor. Ya ujungnya tuh. Iya, seperti segitiga kan. Iya, gitu. kayak Itu namanya bor. bor ya. Gerinda lah. Iya. Gerinda. Tapi saya coba. Nah, ini masalah sikat gigi. Dulu juga lucu. Waktu kita kecil diajarin sikat gigi waktu di sekolah gimana dok? Arahnya dok? Salah. Iya. Kalau di Salah. samping muter, kalau di depan, di pokoknya atas itu untuk bawah turun ke atas. Jangan terbalik dok ya. Ya saya Dan gitu. satu sebenarnya sikat gigi, itu pakai sikat gigi sama dental floss lebih bagus. Karena sikat gigi itu kalau kita sikat giginya nggak benar, itu masih ada sisa di dalam antar gigi itu. Kemarin saya disuruh beli itu dok. Jangan pakai floss lagi. Kalau floss, enggak, kalau floss itu bikin rongga. Apa dibilang pakai apa? Istilahnya Benang. dia kalau itu membuat kantong gitu kan. Suruh beli itu. Ada alat. Jadi kita pakai semprotan. Cus itu keluar. Oh, Lebih canggih lagi dok. semprotan. Saya beli itu udah. Udah Beli. Namanya apa? Apa sih? Nggak tahu. Ya bagus itu, kalau berarti kan ada yang lebih bagus. Kalau itu kan buat anak-anak. Tapi pakai gituan aja mesti diajarin dulu dok. Saya nggak tahu cara pakainya. Saya gituin ternyata apa? Lupa di charge. Itu pakai di charge dulu baru tenaganya kencang. Saya bilang kok nggak bisa nih. Oh ternyata tuh di charge dulu, begitu di charge kencang. Itu enak. Cuman ya gitu. Nyiprat sih kalau jarang kita pakai yang kayak gitu kecuali yang susah banget. Kalau yang nyelip sedikit aja sih. Nggak, kalau kita rajin sikat gigi Kumur-kumur. aja, itu sangat mengurangi.
Kemungkinan adanya karang itu kecil. Karang itu terjadi karena kita makannya yang lengket-lengket tuh karbohidrat tuh biasanya. Karbo Misalnya, ya. oh saya model roti gitu gitu. Wah itu kue itu, wah mantap deh. Itu kan kesukaan saya, Dok, makan Iya. roti sama kue. Ya itu tahu. Hmm. Tapi selama masih sikat gigi nggak apa-apa. Ngikat gigi lah, minimum sehari 2 kali. Daripada orang dulu sikat giginya pakai pasir, pakai itu Batu bata. batu bata. Tapi orang dulu sehat-sehat aja, Dok. Ya dari dulu kan suka makan gula-gula, nggak mau suka makan permen-permen, makanan kue-kue yang manis-manis gitu. Sekarang kan kue-kue terlalu banyak. Sekarang gula-gula nggak dimakan, Dok. Hah? Jadi apa? Gula-gula nggak dimakan. Permen, Dok. Oke lah, Dok. Jadi ya mudah-mudahan nih, Dok. Jadi menurut saya ya paling penting memang anjurannya ke dokter gigi secukupnya ya. Sebelum sakit gitu. Ya. Jangan sampai Preventif. jangan sampai kayak tadi saya nggak bisa tidur tuh sampai waktu dia geraham belakang tuh nonjok begini bolong. Ketahuannya setelah itu bolong. Awalnya kita nggak tahu, kan termasuk yang rajin sikat gigi saya. Dan itu nggak ketahuan. Nah kalau kita sering ke dokter, cukup memeriksakan check up ke dokter gigi, mungkin saat itu udah ketahuan, ini ada pertumbuhan yang nggak normal nih, Ya. cabut lah gitu. Kalau nggak perlu sampai. Kalau saya bilang itu lebih perlu lagi karena kalau ke dokter gigi itu dipoto pasti di panoramik itu buat identifikasi Frankie. Nah, Kalau hilang nanti sekali waktu kalau hilang. tapi dokter Jaya tadi, Dok ya, PR, Dok, buat dokter Apa? Jaya. Itu mengkombinasikan DNA reptil sama DNA gigi orang. Ntar jadi Elon Musk gitu. Itu dokternya kalau berhasil, wah, sedunia tuh, Dok. Berterima kasih sama dokter Jaya. Kamu tahu kan isunya Elon Musk kan? Nggak tahu kenapa. Elon Musk dibilang manusia reptil. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu, cari deh. Oh, saya belum tahu beliau itu. Yang jelas, Elon Musk itu ide-idenya banyak yang cemerlang, waktu banyak yang benci. Tapi ide ya dia waktu ciptain Tesla itu saya tertarik itu. Lambangnya bagus. Jangan dibahas, Dok. Oke, Dok. Kita kalau gitu kita sikat gigi dulu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!